Ini kan sudah tanggal 20 ya. Ini kan sudah tanggal 20. Jadi kita lagi memperingati 24 tahun reformasi. Karena bagi saya mahasiswa itu penghubung antara rakyat dan pemerintah. Mereka sudah tengah-tengah. Pada saat mereka berpolitik, mereka akan mengarah ke pemerintahan. Karena dengan politik itu akan masuk ke pemerintahan. Banyak orang curiga, bicara gak ada yang percaya. Banyak orang menuduh, bahkan anggapku gila. Ku tertawa lebih keras, ku bernyanyi lebih lantang, tapi semua langkah dan mimpiku kan semakin gila. Ku tertawa walau hati kecewa, ku bernyanyi walau hati menangis. Ku tertawa walau hati kecewa, ku terpaksa untuk tetap tertawa. Tepuk tangan Ki. Yang jelas intinya ini kita mau bicara tentang kok cerita HUT? Oh, karena ini kan sudah tanggal 20 ya. Ini kan sudah tanggal 20. Jadi kita lagi memperingati 24 tahun reformasi. Selamat malam Bang Ranto, selamat malam Robin, selamat malam Bang Robert. Ngobrol-ngobrol soal karena hari ini kita di tanggal 20 nih, mengingat soal 24 tahun reformasi. Besok Bang ya. Menurut Abang gimana tuh Bang? Apakah reformasi ini sudah on the track, kan itu terakhir ya tadi Bang? Oke, tapi sebelum kesana ya, Emang? supaya kita lebih maksudnya lebih banyak maknanya lah. Jadi kalau reformasi 98 itu harus diakui dan juga banyak mengakui ya bahwa itu memang hasil dari gerakan mahasiswa yang bukan hanya setahun 2 tahun, apalagi cuma sehari 2-3 hari kayak mahasiswa sekarang. Ya kan? Demo sehari 2 hari udahan. Ya kan? Yang soal apa kemarin? Pembatasan jabatan presiden. Iya, soal jabatan Ini mereka presiden. demo terus-terusan sampai 2024 awal. Kalau memang menurut mereka itu penting. Karena ketika mahasiswa ini tampil, saya lihat di berita-berita itu ya, bahkan diundang ke TV. Kalau zaman kami dulu mah ada sih undang ke TV. Yang sekarang ini anak bener, dikit-dikit undang TV. Meskipun kosong nih, nggak ada isinya gitu ya. Tapi undang ke TV. Cuma perjuangannya itu loh, sehari 2 hari udahan. Kalau gerakan mahasiswa yang saya pahami dulu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya bukanlah saya menolak dibilang aktivis, bukan. Saya masuk 96 di UGM, kita ikut demo. Tapi karena demo itu begitu kita bolehlah kita bilang patriotik ya, dan juga banyak disambut oleh masyarakat. Kita juga waktu itu sebagai mahasiswa baru, akhirnya ketika Soeharto akhirnya lengser, nah kita mau ikut, diajak oleh para senior untuk masuk dalam kegiatan mahasiswa, tapi yang sifatnya pengkaderan ya, bukan yang senang-senang. Pengkaderan tuh gini, ikut masuk ya, itu ada kelompok diskusi, ada latihan kepemimpinan ya, kita disuruh baca buku, ada banyak pilihan. Yang terkenal itu kan kelompok Cipayung ya, ada HMI, kalau teman-teman muslim biasanya ke HMI atau PMII ya, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau yang Kristen ada yang GMKI, tapi ada yang GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI ini dia nasionalis lah. Nah, saya waktu itu memilih masuk ke GMNI. Nah, disitulah saya banyak dapat pengetahuan mengenai gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa ini ya sebenarnya nggak berhenti sejak tahun 66, yaitu peristiwa jatuhnya Orde Lama ya, yaitu Pak Karno. Nah, setelah 66 itu mereka nggak berhenti. Tadi udah singgung di pengantar
bahwa setelah 66 itu gerakan mahasiswa yang cukup signifikan ya, artinya tonggak penting itu 74 melari ya, malapetaka 15 Januari itu isunya adalah menolak dominasi modal asing ya. Terus 78 ini mungkin banyak orang yang lupa bahwa di 78 sudah ada demo menolak Soeharto untuk dicalonkan kembali ya, 78 tahun 78 ya, itu sudah ada demo menolak Soeharto dicalonkan kembali. Suara itu Udah ada 78 Bang. iya ya, tapi tentu ya dengan mudah ini. Nah, Menteri Pendidikan waktu itu Daud Yusuf mengeluarkan yang namanya NKK-BKK. NKK itu normalisasi kehidupan kampus, kalau BKK kalau nggak salah Badan Organisasi Kemahasiswaan, kira-kira gitu. Jadi organisasi mahasiswa itu kayak dikebiri lah gitu, jadi diatur, nggak usah lagi bahas-bahas politik. Nah, akhirnya muncullah organisasi mahasiswa. Jadi kalau yang kayak sampai sekarang masih ada itu ya, jadi yang ada itu di kampus itu jadinya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan ya kan. Jadi kalau misalnya mahasiswa elektro nanti namanya Himpunan Mahasiswa Elektro ya kan, ada yang pakai nama keluarga mahasiswa kimia, kira-kira gitu. Nah, itu diarahkan ke situ gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kegiatannya kan tentang ya seminar-seminar lah jurusannya kan. Jadi supaya nggak ada lagi kegiatan yang politik. Nah, tapi NKK-BKK tidak bisa membungkam sikap kritis mahasiswa, karena tadi ada kelompok Cipayung tadi, karena mereka bisa bergerak di ekstra kampus kan. Nah, jadi dalam perjalanannya diskusi-diskusi mahasiswa banyak ya kayak kucing-kucingan gitu ya, dan itu terus nggak berhenti. Jadi sikap kritis itu, ilmu itu diturunkan terus ya. Nah, jadi gerakan mahasiswa itu begitu dia terus jadi betul-betul mewariskan sikap kritis bahwa Orde Baru itu harus dikoreksi ya. Tadi kan disinggung Orde Baru itu ciri khasnya dua, betul. Jadi pengaruh militer yang sangat kuat dan demokrasinya semu. Kita ada dua partai politik dan satu Golkar. Kan lucu ya, sistem demokrasi tapi Golkar nggak mau disebut partai politik. Ini nggak mau disebut partai politik, itu juga udah aneh gitu kan. Dan Golkar ini betul-betul bisa menjangkau semua. Dia ada jalur ABG namanya, jalur ABRI, jalur birokrasi, dan ormas Golkar sendiri. Ormas Golkar itu kan kayak Kosgoro gitu ya. Nah, jadi mereka tuh udah betul-betul udah pegang semua gitu. Ya kan mungkin sering dengar cerita kalau misalnya ada pegawai negeri, kalau pemilu kan pasti ditandai ya. Kalau misalnya di komplek ini banyak pegawai negeri, Golkar nggak menang, itu dicek nanti itu. Jadi itu memang ciri khasnya dua. Jadi pengaruh militer yang sangat kuat, yaitu dalam bentuk difungsi ABRI sama demokrasi tersebut. Jadi terus menerus lah ini ya. Akhirnya waktu itu seperti episode sebelumnya ya, sempat saya singgung, saya masuk 96, itu demo sudah mulai ada tapi sedikit-sedikit ya. Nah, sebelum peristiwa 98 sebenarnya banyak juga peristiwa yang dialami oleh orang Indonesia ya, dan juga menyangkut tokoh-tokoh besar. Gus Dur itu di sebuah YouTube ya, kalau nggak salah acara TV One ya, dia sendiri mengaku bahwa dia pernah tiga kali mau dicelakai oleh Pak Harto. Teman-teman bisa cek aja, itu 1 jam bersama Gus Dur ada kok, YouTube-nya ada. Jadi Gus Dur itu kan dulu ketua NU ya. Pak Harto tuh sangat takut kalau orang seperti Gus Dur itu punya pengaruh dan juga nanti bisa mengganggu stabilitas lah ibaratnya, kalau bahasa mereka ya. Jadi Gus Dur tuh dulu berusaha jangan sampai terpilih lagi jadi ketua NU. Nah, itu Gus Dur, yang lebih Gus Dur. Kemudian buruh dulu kalau demo ya nggak mungkin bisa kayak sekarang lah ya, menunjukkan eksistensinya. Kalau teman-teman masih ingat kasus Marsina ya, dia untuk kenaikan gaji, tahu-tahu dia dijemput oleh orang berbadan tegap, kemudian ditemukan meninggal dan ada luka ya, ditemukan bekas tembakan. Itulah dulu ya yang terjadi. Makanya kalau sekarang ada yang bilang rejim ini sudah kembali ke Orde Baru, kita bukan mau bela rejim Jokowi ya, tapi kok langsung menyimpulkan menyamakan dengan rejim Orde Baru, itu kita bukan gelit lagi, jengkel gitu, kesal ya. Maksudnya kalau memori itu dibuka lagi, itu luka banyak gitu ya. Enggak lah, rejim SBY, rejim Jokowi enggak sama dengan rejim Orde Baru
dalam hal itu ya, dalam hal membungkam demokrasi enggak. Bukan hanya Jokowi, SBY juga enggak, jauh. Ya. Jadi kalau Orde Baru itu udah luka lama kita ya, kita tinggalkan. Nah, akhirnya masuklah ke 96 itu momentumnya adalah Kuda Tuli. Ya. Kalau kisah Gus Dur itu udah sebelum-sebelumnya ya, tapi Gus Dur tetap bisa bertahan tetap sebagai ketua NU, dan dia salah satu orang yang kritis Gus Dur ya. Itu. Kenapa saya cerita tokoh-tokohnya nanti kan ada kaitannya nanti dengan gerakan 98. Nah, ada kasus Kuda Tuli di mana Megawati yang diinginkan oleh masa PDI, memimpin PDI, tapi digoyang gitu. Jadi dibuat lagi apa sih namanya dulu, Munas atau Kongres gitulah ya. Kemauan Pak Harto kan Suryadi yang jadi ketua. Nah, jadi secara legal di mata pemerintah saat itu PDI itu Suryadi. Diadakanlah mimbar-mimbar di kantor PDI di Jalan Diponegoro, ya kan? Nah, akhirnya dilakukanlah penyerbuan. Nah, dan ada korban yang anehnya bin ajaib, Budiman Sujatmiko yang jadi tersangka. Ya kan, benar ya? Dengan kelompok apa? Apa nama kelompoknya? Partai Plot twist bang ya. Perkumpulan Rakyat Demokratik. PRD, Partai Rakyat. Jadi tersangka untuk kasus 27 Juli Budiman Sujatmiko. Ya, begitu dulu. Marsina juga waktu itu ada tersangkanya, padahal mereka nggak tahu apa gitu. Kambing hitam. Ya, selalu ada tersangkanya. Jadi selalu begitu di masa Orde Baru. Nah, setelah kasus Kuda Tuli, nah itu mulai ada simpati itu terhadap aksi-aksi mahasiswa, khususnya di Jogja, ya. Dan memasuki 97, kampus saya tempat kuliah UGM itu udah mulai cari gara-gara. Jadi waktu Oktober 97, Harmoko kan safari itu, dia dengan PD menyatakan bahwa Pak Harto masih dikendaki oleh rakyat, ya kan. Nah, anak-anak UGM dengan majalah Balerungnya itu bikin survei, setuju nggak Pak Harto jadi calon? 93% menolak. Itu di UGM tuh udah berani buat kayak gitu. Oh, sampai ke sana, ya pasti panas lah gitu ya. Waktu itu kita belum ikut, itu udah delengkotnya lah senior kita ya. Kami kan masih anak baru, saya 96 ya. Hanya kita ngikuti aja. Udah berani ya, luar biasa. Nah, makanya kalau UGM itu dihargai sebagai salah satu pusat gerakan reformasi ya itu, karena memang dari situ udah mulai. 97 bayangin bikin survei yang berani ya. Majalah kampus namanya Balerung. Ya kan? Nah, setelah itu mulailah demo. Nah, mulai besar itu saat sidang umum MPR 98 Maret. Ya kan? Nah, kalau nggak salah 10 Maretnya dilantik ya. Nah, saya lupa antara 10-11 Maret. Nah, 11 Maret antara 10-11 Maret saya lupa tanggal pastinya, itu demo pertama yang besar di UGM itu kami ikuti di depan gedung pusat. Nah, kalau teman-teman pernah lihat Pak Jokowi pernah foto di depan gedung pusat di pekarangan itulah kami, yang saya ingat ya, demo pertama kali besar itu ada yang bilang 30.000 gitu ya. Nah, di demo besar itulah baru tokoh seperti Pak Amin Rais muncul. Sebelumnya sih Pak Amin Rais nggak pernah muncul, tapi dia waktu itu sudah pernah menyuarakan suksesi ke media. Nah, itu catatan untuk Pak Amin Rais, bahwa dia pernah menyampaikan pendapat, karena dia kan dosen ilmu politik ya, dosen ilmu politik dari universitas yang juga ya UGM gitu ya. Jadi wajar kalau media mengutip pendapatnya. Jadi kalau waktu demo kecil-kecil ya tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais muncul gitu. Maksudnya belum ikut demo lah. Nah, kalau udah besar, saya ingat kalau nggak salah 10-11 Maret lah. Pokoknya saat Pak Harto dan Pak Habibie akhirnya dilantik. Karena tuntutan demo sebelum itu kan memang udah jelas menolak Soeharto dicalonkan kembali kan gitu. Nah, ketika akhirnya dicalonkan kembali, nah itu demonya ramai sekali. Nah, itu yang pertama saya ingat, demo besar. Setelah itu sih demonya udah besar semua, hanya naik turun. Jadi setelah Pak Harto Habibie itu dilantik, itu demo nggak ada lagi di bawah 5.000, nggak ada, minimal 5.000. Ya. Nanti dia kalau besar ke 50.000. Nah, di saat itu para senior itu ya, pemimpin aksi di 98 itu sudah mulai ingin bergerak ke gedung DPRD. Jadi catatan untuk mahasiswa sekarang betapa enaknya ya generasi yang sekarang demo. Si Sigi ke DPR kan? Dulu nggak bisa, di kampus aja, keluar dari kampus di blokade.
Jadi kalau sekarang ngomong rejim ini kayak Orde Baru, saya bingung gitu. Sekarang dengan mudahnya mereka bisa demo langsung ke gedung DPR. Dulu nggak bisa. Nggak bisa. Kita dulu waktu mau ke gedung DPR Jogja ya nggak bisa, langsung diblokade. Langsung diblokade. Karena itu ada efek psikologisnya kan. Begitu mahasiswa bisa keluar dari kampus dan dia bisa tampil di depan gedung DPRD, itu efek psikologisnya besar. Dan tentara pasti punya perhitungan saat itu. Militer kita ya. Itu sekarang gampang aja. Dikit-dikit ke gedung DPR. Tapi sehari udahan gitu ya. Udahan masuk medsos, diundang ke TV, udah gitu ya. Kan kita dulu nggak. Ya. Sulit sekali. Jadi di blokade ya udah eskalasi, gesek-gesekan ya kan. Itu dia. Nah, terus itu berlangsung. Kemudian masuk ke 5 Mei, nah kemarin sempat disinggung Moses ya. Saya salah waktu itu bilang Moses nggak mahasiswa, Moses itu mahasiswa. Jadi gini kasusnya yang kejadian itu. Di tanggal 8 kalau nggak salah, demonya di UGM di Bundaran. Nah, karena UGM itu memang sudah kayak jadi apanya ya, pusat pengaruh ya. Nah yang dari kampus lain, dari kawasan kejadian itu ingin gabung, ya kan? Nah ini masih di Jogja, jadi kayaknya 8 Mei itu diusahakan demonya nggak makin besar. Jadi yang lain yang mau gabung ke UGM, karena kita kan mau keluar kan ke gedung DPRD kan juga nggak gampang. Diusahakan mahasiswa dari kampus lain itu jangan sampai gabung ke UGM, ya kan? Nah itulah di blokade mereka, terjadilah gesekan di Jalan Bidayan itu. Nah Moses Gatot Kaca ini sebenarnya kebetulan dia nggak ikut demo, dia mau beli makan. Tapi melewati daerah yang lagi rusuh. Udah, kena pukul lah. Lagi di arena balap bang ya? Iya. Ya, dia dalam arena balap. Ini arenanya yang mana? Karena balap liar kan nggak ngerti kita. Akhirnya dia meninggal. Nah 8 Mei itu boleh dibilang adalah sebuah momentum baru juga, bahwa kekerasan aparat di Jogja yang sebelumnya oke sih suka ada bentrok, tapi nggak sampai kayak gitu ya. Ini ada yang meninggal. Itu akhirnya memantik di Jakarta. Jakarta, kalau kita ingat semua, Trisakti kan, 11-13 Mei, 4 orang yang korban. 11-13 Mei itu juga momentum baru, tapi ternyata mereka yang ada di sisi sebelah, kita nggak bisa nuduh siapa ini ya, karena kita nggak tahu. Bukan berarti Pak Harto, bukan berarti Panglima saat itu, nggak, kita nggak tahu siapa ya. Kita nggak boleh nuduh karena sampai sekarang nggak ada buktinya. Terjadi kerusuhan di Jakarta kan. Trisakti 11 ya, 11 Mei ya. Kerusuhan di Jakarta kan 13 sampai 15. Dan uniknya saat kerusuhan itu, waktu itu Pak Harto lagi ke Mesir. Nah itu kayaknya situasi itu kayak dimanfaatkan kan, bahwa Pak Harto lagi di Mesir. Nah, sampai sekarang nggak tahu siapa itu penggeraknya. Yang jelas pemerintah akhirnya mengakui bahwa terjadi perkosaan massal ya pada teman-teman etnis tertentu, penjarahan ya, tercoba itu luka ya. Dan pengamat bilang bahwa kerusuhan itu didesain supaya mengcounter gerakan mahasiswa. Kan orang akan bilang nih gara-gara mahasiswa ini demo-demo akhirnya kayak gini nih, kerusuhan sosial. Ya udah kalian nggak usah demo lagi, kira-kira begitu. Ya, tapi ternyata nggak berhenti di situ, ya kan? Akhirnya Pak Harto mulai terdesak, dia mengundang tokoh seperti Gus Dur, Nurkolis Majid untuk membentuk Dewan Reformasi. Tapi mereka menolak. Terus akhirnya juga ada 14 menterinya mengundurkan diri, dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita. Tapi lewat surat ya, surat Pak Harto. Pak Harto begitu menerima surat itu, beliau udah lemes lah kira-kira gitu, ya kan? Nah, akhirnya dia panggil Habibie tanggal 20 dan Yusril untuk konsep surat. Tanggal 21 beliau bacakan pernyataannya yang sampai saya masih ingat gitu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Itu kata-kata yang dia pilih. Ya udah, setelah Soeharto jatuh, kita kan namanya mahasiswa kan juga kita bukan kita DPR, bukan kita MPR, ya enggak. Pak Habibie presiden. Nah, Pak Habibie presiden, demo nggak berhenti. Karena bagi mahasiswa, Habibie dan MPR DPR itu kan juga bagian dari Orde Baru. Satu paketan. Iya, walaupun Habibie tidak pernah tersangkut namanya dalam kasus-kasus di masa Orde Baru tentang pelanggaran HAM lah, korupsi Pertamina itu, nama Pak Habibie nggak ada. Beliau relatif bersih, tapi tetap beliau kita anggap bagian dari Orde Baru, ya kan? Termasuk MPR DPR-nya. Nah, jadi mahasiswa tetap menolak.
pokoknya Habibie dan MPR-DPR ini harus bubar deh gitu. Cuman kan kalau Pak Habibie-nya juga mundur, terus MPR-DPR bubar, kan bingung siapa juga yang memerintah negara. Nah kira-kira itu yang terjadi saat itu, apa kayak galau atau gampang juga ya. Tapi mahasiswa suaranya tetap bahwa nggak mau mereka ini gitu. Nah, tapi akhirnya ada jalan tengah bahwa Pak Habibie menjanjikan dia akan mengadakan pemilu, ya kan? Nah, sebelum pemilu diadakanlah rangkaian sidang istimewa. Nah, kita sudah mengalami kekerasan militer sebelum Soeharto lengser, tapi ternyata setelah Soeharto lengser, kayaknya militer kita juga saat itu masih belum ambil pelajaran. Ada tragedi Semanggi 1 ketika mahasiswa demo ya menolak sidang istimewa karena dianggap DPR hasil pemilu 97 kan, itu terjadi eskalasi itu, yang meninggal belasan orang, ya, meninggal belasan orang. Nah kemudian ada lagi tragedi Semanggi 2 itu juga menewaskan belasan orang dan itu tersebar nggak hanya di Jakarta. Nah di situ kita bingung kenapa militer kita masih apa ya, masih melakukan kekerasan, ya kan? Nah, dan itu akhirnya ada tuntutan kan bahwa itu dia harus dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, ya enggak? Nah akhirnya sampai di DPR 2001 hasil pemilu 99 dinyatakan tidak. Terakhir juga Pak Jaksa Agung kita Burhanuddin juga menyatakan itu bukan pelanggaran HAM berat. Nah di sela-sela sidang istimewa MPR itu saya lupa yang pertama sidang apa? Saya lupa apakah tragedi Semanggi 1 atau Semanggi 2 itu ada pertemuan Ciganjur. Maka tadi saya sebut tokoh-tokohnya kan. Saya tadi lupa menyebutkan Sultan karena saya sudah cerita di episode sebelumnya bahwa Sultan memimpin aksi massa di Jogja yang diklaim 1 juta orang tanggal 20 kan. Besoknya Soeharto mundurkan diri. Jadi ada 4 tokoh dari kalangan sipil saat itu yang dianggap berperan atau dianggap pentinglah untuk mengawal reformasi, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Amin Rais dari Jogja, kemudian Gus Dur dan Megawati. Nah, kenapa 4 orang ini tadi saya sudah cerita, masing-masing punya ininya, punya perjalanan sejarahnya lah. Jadi dianggap dia didapuk sebagai tokoh yang bisa mengawal reformasi. Nah, di dalam pertemuan Ciganjur inilah mahasiswa menyampaikan kembali kepada 4 tokoh itu bahwa ada 6 agenda reformasi yang harus kita kawal, ya. Jadi agenda reformasi yang dituntut oleh mahasiswa saat itu adalah 1, saya masih ingat betul ya, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, amandemen UUD 45 terutama mengenai jabatan presiden. Makanya kalau ada angkatan 98 sekarang ditanya, kamu setuju nggak perpanjangan jabatan presiden? Dia bilang setuju, bingung kita ya kan. Karena itu adalah agenda 98 yang bisa goal itu dengan ada nyawa yang melayang, ya enggak? Banyak darah yang tumpah, ya. Jadi aneh itu kalau ada mahasiswa yang angkatan kami dulu sekarang ditanya setuju nggak perpanjangan jabatan presiden? Setuju, waduh, kacau itu ya. Jadi kita tetap tidak setuju, itu dulu baru lagi, sudah cukup 2 periode ya. Itu tadi ya, adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 45, tegakkan supremasi hukum, hapuskan KKN, ya, hapus distribusi ABRI, dan keenam, terapkan otonomi daerah seluas-luasnya. Karena dulu dianggap pemerintahan Orde Baru sentralistik, semua hanya ada di Jakarta. Jadi Jakarta itu dibanding daerah itu jauh sekali, ya kan? Nah itulah agenda reformasi. Nah, ini udah masuk tragedi Semanggi 1-2, tadi Ciganjur sudah. Nah akhirnya pemilu 99 ya, dimenangkan oleh PDI Perjuangan, tapi hanya 33%. Nah tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Bu Mega harus menang sebagai presiden di pemilihan sidang umum MPR. Waktu itu masih MPR ya. Tapi secara etika mestinya kan Bu Mega yang menang. Etika politik lah. Nah, tapi saat itu begitu pemilu dijalankan, jadi kekuatan apa elemen reformasi udah mulai pecah. Ini udah mulai main dengan agenda sendiri. Termasuk yang 4 tokoh ini. Makanya tadi ada ulasan begitu kan. Nah, Amin Rais, Gus Dur, Mbak Mega, dulu kita lebih sering manggilnya Mbak Mega, dan Sri Sultan itu ya udah punya anu sendiri, pikiran sendiri gitu. Dan kemudian terhadap Mbak Mega itu dimunculkanlah isu-isu politik yang mengatasnamakan agama, bahwa perempuan nggak boleh jadi presiden.
Dan itu satu luka ya, luka reformasi, luka pertama. Jadi belum kita sudah mengalami politik yang ya seperti itulah gitu, ya kan, bahwa perempuan tidak boleh jadi presiden. Jadi akhirnya seolah-olah Mbak Mega ini dan PDI Perjuangan itu dibenturkan dengan kelompok teman-teman yang Islam. Seolah dibuat kayak gitulah, disetting, ya kan, bahwa di masyarakat yang mayoritas Muslim nggak boleh perempuan jadi presiden, kira-kira gitu. Dan ini memanas, ya. Waktu itu kan walaupun belum ada medsos, tetap memanas lah dari komentar-komentar para tokoh ya di media, di TV. Nah, kemudian Pak Habibie kan juga masih boleh calon kembali, boleh. Pak Habibie kan Golkar ya. Waktu itu rasanya Pak Golkar akan mencalonkan Pak Habibie. Nah, jadi untuk sementara waktu memang akan head to head antara Pak Habibie dengan Bu Mega. Peluang Habibie juga ada karena itu tadi suara-suara menyatakan bahwa perempuan nggak boleh jadi presiden. Nah, entah kenapa di Golkar ada dinamika bahwa Golkar sendiri memberi suara. Jadi gini, Pak Habibie itu kan sebagai mandataris MPR kan harus dia kasih laporan ya, pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ditolak, gitu loh. Nah, kalau ditolak, malu dong, ingin maju lagi. Nah, tetap diusahakan bagaimana caranya supaya Bu Mega nggak jadi presiden, harus ada lawannya gitu. Nah, setelah Pak Habibie, nah dimunculkanlah Pak Nurul Majid. Waktu itu cendekiawan Muslim, ya. Beliau suka didapuk oleh media ya, cendekiawan Muslim. Nah, dengan harapan bisa mengalahkan Bu Mega di sidang umum MPR. Ternyata Pak Cak Nur nggak menolak. Serunya last minute Gus Dur bersedia mencalonkan diri jadi presiden di sidang umum MPR, dan itu mendadak entah kenapa kok bisa ya, syarat-syaratnya dilengkapi, dan ternyata belakangan baru diketahui bahwa ini diceritakan sendiri oleh Kofifa di acara Haul Gus Dur, bisa dicari. Karena ada syarat tuh SKCK gitu-gitu ya, tidak dalam pidana. Ini ternyata Gus Dur itu bikin sendiri. Saya bernama Abdurrahman Wahid menyatakan perlakuan baik, tanda tangan. Nah, itu seru itu. Ya, jadi waktu itu seru kok. Ya saya ingat lah, kita nonton di berita walaupun tidak di Jakarta. Wah, muncul kok last minute calonkan diri tengah malam nggak salah ya. Malah besok udah harus lengkap syaratnya. Dia nggak lengkap. Ternyata belakangan kemudian diketahui dia buat sendiri gitu. Kan nggak mungkin dia bisa urus langsung ke kepolisian, ke pengadilan negeri. Ya. Nah, tapi itu ya lolos gitu oleh sekretariat MPR, nah, supaya ada lawannya Pak Mega. Nah, ternyata suasana antara Mbak Mega dengan kelompok yang menentang presiden perempuan gitu ya, ada yang bilang itu makanya Gus Dur bersedia maju supaya tidak terjadi polarisasi yang makin keras gitu lah ya. Gus Dur menyodorkan diri sebagai jalan tengah, dan memang akhirnya Gus Dur menang di pemilihan. Dan Bu Mega dalam memori saya yang saya tahu dari dulu orangnya konsisten untuk beberapa hal, termasuk ini. Ketika dia kalah oleh Gus Dur, udah dia sudah nggak ini lagi, udah nggak ada target apa lagi gitu, nggak ada. Ya udah dia pulang aja gitu. Ya udah kalah karena saya dicalonkan sebagai presiden gitu. Nah, ternyata Gus Dur pinginnya Mbak Mega yang jadi wakilnya, ya kan? Diutuslah menemui Mbak Mega, ceritanya gitu. Mbak Mega bilang kalau soal itu bukan urusan saya, karena saya hanya mencalonkan diri sebagai presiden. Itu serahkan kepada Mas Dur. Ibu Mega tuh manggil Gus Dur itu Mas Dur. Nah, akhirnya konon katanya sih Gus Dur Bu Mega ya. Nah, akhirnya Bu Mega bersedia dicalonkan wakil presiden, tapi dari PDI dan bukan PDI yang mencalonkan. Karena Bu Mega dan PDI ingin konsisten bahwa itu bukan dari mereka, murni dari Gus Dur. Nah, akhirnya Bu Mega itu sebagai wakil presiden dicalonkan oleh PKB, ya kan? Nah, akhirnya singkat cerita pemilihan wakil presiden Bu Mega menang.
Jadilah pasangannya itu Gus Dur dan Megawati. Jadi Amin Rais tercatat sebagai orang yang memprakarsai poros tengah lah supaya Gus Dur bisa menang. Setelah Gus Dur menang, ternyata Gus Dur ini meladeni banyak perdebatan-perdebatan dengan tokoh-tokoh, termasuk dengan Amin Rais. Ya, banyak hal lah. Dia debat semua, frontal beliau. Ya kan, frontal beliau. Nah, karena waktu itu presiden itu bisa diturunkan oleh MPR, ya tentu ini dimanfaatkan oleh para politisi kan. Jadi banyak dinamika lah dan Gus Dur frontal. Akhirnya dia berani berselisih dengan MPR DPR. Awalnya itu mulai dia pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak katanya. Nah, di situ panas ya, panas. Nah, lama-lama terjadi eskalasi gitu ya. Akhirnya mereka coba cari kesalahannya Gus Dur. Waktu itu isu yang diangkat adalah korupsi Bulog, ya kan? Isu yang diangkat salah satunya. Nah, dan nggak terbukti gitu, mana ada Gus Dur terlibat korupsi. Akhirnya Gus Dur waktu itu mengeluarkan dekret, ya kan? Nah, cuman Gus Dur lupa kalau dekret itu kuncinya kan di TNI. Kalau TNI nggak dukung ya bisa. Nah, Gus Dur nggak didukung dekretnya. Nah, akhirnya sedang istimewa beliau diturunkan. Dan mereka ya, yang dulu teriak-teriak kita tidak boleh presiden perempuan, ya kan? Akhirnya memberi jalan kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu catatan salah satu ya, bahwa politik kita itu mulai masuk kepada politik yang nggak sehat. Ya, sebelumnya bilang perempuan nggak boleh jadi presiden. Ya. Kemudian setelah Gus Dur naik, ya Gus Dur juga tidak bisa memenuhi selera mereka juga gitu. Malah Gus Dur frontal ya. Gus Dur frontal dibanding Megawati, Gus Dur sangat jauh lebih frontal. Dia ladeni semua orang di debat-debat dia. Akhirnya orang tuh kayak cacing kepanasan juga gitu. Salah pilih boleh. Kira-kira gitu kan? Nggak bisa di-steer. Nggak bisa di-steer. Gus Dur nggak bisa di-steer oleh mereka. Kok susah gitu. Jadi sebelumnya bilang presiden perempuan nggak boleh, ya tapi akhirnya karena mereka jengkel dengan Gus Dur, ya udah memberi jalan kepada Megawati Soekarno Putri jadi presiden. Terus harus pilih wapres kan? Nah, calonnya Hamzahas dan SBY. Ya, Pak SBY itu sampai mencuat jadi wakil presiden karena Pak SBY itu memang dianggap saat itu adalah bukan tentara yang ikut aktif gitu ya, ikut aktif dalam aksi-aksi kekerasan, enggak. Jadi walaupun dia waktu itu Kasdam Jaya, dia juga tidak dianggap sebagai orang yang merestui kekerasan, kira-kira gitu, ya kan? Dan karirnya juga cemerlang ya, kemudian pasukan PBB, kemudian Pangdam Sriwijaya, akhirnya dia jadi Kasospol. Dan PSB ini adalah tokoh utama yang merumuskan reformasi TNI. Jadi dia memang udah jadi inilah idola lah, ya kan? Dan setelah Soeharto lengser, dia beberapa kali diundang ke UGM kok. Dia berani diajak diskusi, debat ya mengenai rencana reformasi TNI. Nah, cuman kayaknya Megawati juga enggan gitu mau memenangkan Pak SBY jadi wapres. Ya, karena juga pamornya udah kerasa waktu itu kan. Akhirnya Hamzahas lah yang dimenangkan tanda petik. Dengan cara ya PDI kan waktu itu suaranya banyak, 33%. Ya kerakan aja PDI dukung Hamzahas kan gitu. Udah menang. Nah, cuma lucunya kalau Bu Mega sudah mulai merasakan pamornya Pak SBY, ya kenapa akhirnya Pak SBY diangkat jadi Menko-nya kan gitu. Jadi Pak SBY di kabinet Megawati jadi Menko Polkam. Nah, sejak Gus Dur kemudian Megawati, terutama Megawati berkuasa, tuntutan supaya agenda reformasi itu segera dijalankan, ya kan? Nah, yang pertama adili Soeharto dan kroni-kroninya. Ternyata Bu Mega itu punya pendirian, dia nggak mau mengadili Pak Harto. Karena kayak manapun Pak Harto itu adalah presidennya 32 tahun. Dia adalah wajah bangsa kita juga. Suka nggak suka, malu nggak malu, Pak Harto itu wajah bangsa kita. Jadi kalau dia kita adili dan disorot media seluruh dunia, gimana rasanya? Kira-kira begitu pemikiran Bu Mega. Nah, ini salah satu yang buat pamor Bu Mega turun.
dalam kaitan dengan pemilu 2004 nanti ya. Nah, kemudian tuntutan juga segera banyak didesak juga supaya tegakkan supremasi hukum, hapuskan KKN, itu kan tadi kan agendanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah seingat saya nanti Ranto bisa jelasin kapan undang-undang yang lain. Seingat saya otonomi daerah waktu itu on track dalam hal undang-undangnya ya. Nah, tapi kalau reformasi hukum itu nggak langsung, apalagi hapuskan KKN nggak bisa langsung bisa terlaksana. Revolusi ABRI itu udah tanda-tandanya udah kelihatan. Tadi saya sebut Pak SBY itu tokohnya. Apalagi ya? Amandemen UUD 45 udah jalan ya, jabatan presiden. Nah, akhirnya karena sikap tadi yang tidak mau mengadili Pak Harto, dan juga banyak juga sih Bu Mega juga waktu itu banyak menampung tokoh-tokoh yang dianggap dari Orde Lama, bahkan dari Golkar ada yang loncat ke PDI Perjuangan. Nah, akhirnya Bu Mega ini kalah pamor lah di 2004, akhirnya pemilu kalah dengan Pak SBY. Nah, enaknya Pak SBY di 2004 dia udah gak dikejar-kejar lagi untuk ngadili Pak Harto, udah tutup buku. Tutup buku. Saya lupa kenapa itu. Kayaknya akhirnya juga banyak tokoh bilang, ya Bu Mega benar juga, nggak usah kita adili Pak Harto gitu. Karena itu mempermalukan kita juga. Cuman Bu Mega waktu itu dia dijadikan salah satu raportnya gitu kan. Loh, Pak SBY enggak. Nah, itulah singkatnya ya dari reformasi sampai akhirnya. Kenapa saya sampai ambil sampai 2004? Karena 2004 saya anggap kita udah mulai masuk dalam situasi normal. Terbukti kan Pak SBY nggak ada gonjang-ganjing, 5 tahun pemilu lagi ya nggak menang, ya beliau menang sampai 2014. Akhirnya kita bisa peralihan kekuasaan dari SBY ke Jokowi juga dengan damai. 2019 gitu juga ya, Jokowi menang lagi. Nah, itulah singkatnya kita sekarang masuk di tahun 2022. Luar biasa ya. Tapi menarik kalau kita bahas tentang di zaman yang di era yang sekarang ini, di masuk ke 2022 dan seterusnya ini, dari pokoknya semenjak 98 lah sampai dengan sekarang, kalau kita bicara dari dia on the track atau sudah, nah dari 6 tuntutan ini kira-kira sudah tercapai kan reformasi ini, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu. Oke, jadi gimana Kita ya? gas Sosial langsung. lah. Iya, ini demi apapun enak. Demi apapun. Saus krim enak tuh. Enak, sumpah enak nih, nggak ada yang reject. Cuman dia paling yang salahnya agak susah aja buka sausnya. Itu aja, ya gitu. Yang di luar sana tolong story lah. Tuh betul lah. Nah, waduh. Nah, ini berapa nih satu porsi ini? Ini satu porsinya harganya 100.000. Nah, Satu porsi 100.000. Tunggu dulu, yang kaget bang belum. Nggak, aku murah kali. Ini satu ayam loh, ayam aja di pasar udah mahal kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita pesan ayam garlic fried chicken ini, kita udah dapetin satu ayam. Oh ya, Satu ekor ayam ekor itu ayam ya. ya. Nah, terus kita udah dapetin sambal terasi. Sambal wah mahal udah kayak harga emas. Nah, belum lagi saus kejunya. Saus kejunya juga yang pakai yang premium. Nah, untuk nasinya aja kita udah nasi Hainan kan, nasi ayam gitu. Nah, terus kita udah dapet sambal mata, terus 4 porsi nasi. Nah, murah kan? Murah banget. Gimana? Enak kan? Tapi aku betul Via, ini aku baru pertama kali. Biasanya orang bilang kan, wih di situ enak, tapi kadang-kadang kan karena selera kita nggak cocok ya. Tapi ini aku betul pas kali ini. Mbak, cocok kali. Jadi pokoknya kalau yang memang mau pesan ini, tapi kalau aku anjurkan kalian harus pesan lagi. Nah, mereka pesan ini di Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika itu di daerah Sungai Panas ya. Iya, dekat Pondok Asri pastinya di Blok I nomor 2B. Nah, jadi kalau nanti di sini kita tulis. Nah, nanti kalian lihat. Oke. Pondok Mas Dika. Mana?
Apa kabar, Catherine? Baik. Ya, luar biasa. Tadi lagu siapa sih, Catherine? Itu lagu siapa tadi? Buruh tani. Judulnya Buruh Tani. Buruh Tani. Pas sekali dengan topik kita malam ini ya kan. Iya, luar biasa. Reformasi. Iya. Semoga nanti bisa sumbang-sumbang suara lagi ya. Pokoknya di sini di Ngops and Roll tuh bisa nyumbang apa aja. Ada yang mau nyumbang suara, oke? Ada yang mau nyumbang baju-baju bekas. Bahkan kalau kalian punya pacar bekas, sumbangkan aja. Ada beberapa kawan-kawan sudah hadir di studio kita malam ini. Thank you ya, terima kasih ya Catherine. Aduh luar biasa, sukses terus albumnya ya. Yeah. Nah untuk, gimana? Ada sumbangan yang lebih bagus lagi, Pak. Hmm. Sumber daya manusianya. Sumber dana gitu. Sumber daya. Daya aja. Sumber daya manusia. Kalau sumber dana memang kita udah pahit-pahit semua ini. Udah mulai terasa ya dari waktu dia kadang datang udah mulai agak telat. Enggak gitu banyak lah. Kasih syuting udah mulai telat-telat, terus udah mulai enggak Itu kan datang. ada cara lagi, Pak. Iya. Melanjutkan yang tadi kan kita mau Iya. pertanyaan kita tadi, sudahkah 6 tuntutan ini Terjadi. sudah terpenuhi semua Oh. atau bagaimana harus cengana-cengana langsung kita panggil Bang Ranto. Rian. Tadi dari sini sebenarnya. Silakan, Bang. Iya. Oke, Bang Rian. Silakan duduk, Bang Rian. Oke, Iya. guys, welcome back to Ngops and Roll. Nah, masih membahas. 24 reformasi. 24 tahun reformasi. Oke. Tok pula, Bang. Dipanggil Tok. Tok pula dari ya. Kita. Nah, Bang, gimana nih, Bang, soal tadi yang kami isukan tadi, Bang? Ya kalau kita runut dari urutan tuntutan ya, seperti tadi yang pertama kan Adeli Pak Harto sudah dianggap gugur. Terus yang kedua itu amandemen ya. Amandemen kita sudah amandemen 4 kali. Undang-Undang Dasar sejak 99 sampai 2001. Nah, skala lengkap sudah beredar jauh. Nah, di situ sudah membatasi jabatan presiden sampai 2 kali. Nah, makanya kalau ada suara-suara mengubah lagi masa jabatan presiden, jadi itu sama aja mencederai cita-cita reformasi. Iya. Ya kan? Terus yang ketiga, Hapuskan KKN. hapuskan KKN. Jadi aku salut dengan Pak Habibie selama menjabat. Dia tuh menjabat hanya sekitar 1,5 tahun, Hampir 2 tahun. Mei 98 sampai Oktober 99. Tapi dia begitu banyak mengeluarkan undang-undang untuk memenuhi tuntutan agenda reformasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Tipikor. Ya untuk tadi memberantas KKN kan. Tipikor, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk memenuhi tuntutan otonomi daerah juga. Nah, cuma pelaksanaannya kita tahu sendiri lah. KKN sepertinya nggak bakal habis, nggak bakal ada di negara ini. Kita juga bingung kenapa. Ada yang nggak mau rugi. Tapi itu kayaknya karena gini, Bang, mungkin karena dibilang mungkin kan di mana gitu, kalian harus mau sebagai penerus bangsa katanya gitu kan. Akhirnya diterusin dong korupsi. Maksudnya kan kalau dibilang kalian harusnya sebagai pelurus bangsa misalnya gitu kan. Kita jadi nanya kan. Nggak Jadi ada yang parah. Biar karena itu jangan boleh dipakai lagi ya. Harusnya, Bang, idealnya kan mungkin gara-gara dari situ kali, Bang. Ya, kan? Tapi jelas ya. Kalian harus mau sebagai pelurus bangsa. Loh, ada apa dengan bangsa ini sih? Gitu. Korupsi, banyak korupsi. Ini enggak deh. Itu salah korupsi gitu. Itu 3 undang-undang monumental ini lah. Undang-Undang 3199 tentang 2299 tentang otonomi daerah, urut 3199 tentang korupsi, urut 39 tentang HAM. Itu yang aku ingat karena kuliah dulu bahasnya pasti ini. Nah, agenda pemberantasan KKN ini justru ditindaklanjuti oleh Bu Mega dengan pembentukan KPK. KPK. KPK itu justru Zaman Bu Mega. di zaman Bu Mega. Itu mulai ada kita reformasi baru otonomi KPK daerah. itu karya Ibu Megawati ya? Di zaman dia. Di zaman Kalau dia. dibilang kita karya ya. Ya karya bersama, cuman Ah. kan kalau dalam legislasi kan presiden dengan DPR kan setengah-setengah perannya. Perancang. 50% perannya di presiden, 50% Di perannya zaman Bu Mega DPR. dibentuk KPK Iya. itu. Ya supaya pemberantasan korupsi. Makin depres, Bang ya. Gitu. Cuma ya sampai sekarang Belum juga. KPK-nya ketua berganti-ganti. Sekarang
kelembagaannya juga diubah-ubah sesuai tuntutan, ya kayaknya masih ini aja. Cuma kalau sebenarnya kalau dari sistem sebenarnya udah cukup lah untuk mengurangi atau mempersempit cara orang atau keinginan orang-orang mau korupsi. Tapi ya Ada aja. nggak tahu buktinya apa, semakin banyak orang tertangkap kan. Iya. Artinya kalau dia mau mulai udah kena gitu. Nah, aku tuh ada lihat-lihat tadi, jadi justru lembaga paling korup itu yang pertama adalah pemerintah daerah, kabupaten kota terutama, baru BUMN, apa ya, baru ada juga nanti gubernur. Nah, gitu. Tapi paling korup itu pemerintah kota, itu lembaga paling korup. Ya hampir setiap hari kita nampak di bupati kena, Iya. kalau nggak bupati PNS-nya, nah gitu. Nah terus ya ini efek juga dari otonomi daerah, karena otonomi daerah itu kan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus pemerintahnya sendiri. Keuangan. Nah jadi sejak reformasi kita daerah kabupaten kota ini menjadi 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Sebelum reformasi itu kita ada 27 provinsi ya, termasuk tim-tim kemarin kan, dan 316 kabupaten kota. Jadi ada sekitar 200-an daerah otonomi baru sejak reformasi. Nah, sebanyak itu ya. akhirnya di moratorium kan 2014 ya enggak salah. Iya. Sampai sekarang tidak ada lagi Pemekaran. kabupaten kota baru dan provinsi, karena sepertinya tidak terkontrol kemarin pemekarannya, tidak terkonsep, grand design-nya nggak ada. Nah, sini sudah mau 8 tahun ya kita tidak ada pemekaran lagi. Nah, gitu. Nah, kalau ditanya apa hasil otonomi daerah ini, ya sebenarnya bagus dan kita sudah lihat pembangunan di daerah itu Merata. berkembangnya cepat. Iya, merata. Sejak era otonomi berkembangnya cepat. Contoh paling dekat di kota Batam lah kita ini sekarang. Ya pembangunan infrastruktur di mana-mana. Kalau punya wali kota bupati yang bagus memang terasa. Ya, jadi terus kemudian era otonomi juga memunculkan pemimpin-pemimpin daerah yang tadi yang bagus-bagus, yang kemungkinan yang berpotensi menjadi pemimpin nasional. Satu contoh saya Pak Jokowi, dia mulai dari bawah tuh, dari wali kota, gubernur, dan presiden. Dan idealnya memang pemimpin nasional itu justru dari yang bawah dulu harusnya. Dia sudah sukses di level yang rendah sampai ke atas. Nah sekarang kita juga banyak pemimpin daerah yang berpotensi kan, yang populer lah, Iya. di Pak Ganjar, di Kamil, Ridwan Kamil, Anies, banyak. Jadi nanti bagusnya memang pemimpin nasional dari mereka-mereka ini. Jadi jangan seperti dulu, tak tahu siapa-siapa tiba-tiba jadi. Ngacung aja ya jadi. Ya karena dulu kan apa? Ya orang-orang pilihan pusat kan, orang pilihan pusat. Jadi tidak ini. Kita masyarakat tidak punya kesempatan yang sama untuk berkecimpung atau peduli di pemerintahan. Jadi memang salah satu dampak negatif reformasi itu masyarakat itu turut aktif dalam segala hal lah, mengontrol pemerintahan, ikut berpartisipasi di pemerintahan. Kita bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah, nah gitu. Mungkin apalagi yang dekat akhirnya. Itulah ya yang Nanti menurut Bang Ranto ya. Nanti kita ini lagi lah, Nah, kita gali lagi. Mr. Robin Manik, tapi paling punya pendapat soal dua statement. Aku pengen buka ini dengan sebuah candaan lah tadi. Saya pernah nonton sebuah videonya, bisa dibilang sebenarnya merendahkan harkat negara kita ini, cuman itu sebuah fakta. Jadi ada seorang komedian bercerita begini, kalau di Somalia pada saat pemilu terjadi, mereka butuh 20-30 hari untuk mengetahui hasil pemilu. Kalau di Amerika Serikat itu butuh 1-2 hari
untuk bisa tahu hasil pemilu. Yang paling keren itu di Indonesia, belum pemilu udah ketahuan siapa pemenang. Itu ya mau nggak mau kita harus terima itu. Living by feeling. Nah, jadi sebelum pemilu terjadi, masih ingat tadi saya dengan Mas Bung Robert dan teman-teman yang di luar Golkar itu yang harus dinyatakan. Jadi memang sudah by design semuanya, by design semua. Jadi kalau kesimpulan saya sih semua ini merucut dari 6 agenda reformasi itu bagi saya itu sebenarnya paling besar itu semua itu adalah KKN. Bagi saya itu adalah fondasi, itulah semua menjebakkan semua. Bagaimana Pak Harto selama dia memimpin itu yang dia mau monopoli segala sesuatunya negara untuk kepentingan KKN-nya. Ya kita memang terlalu besar bangsa ini, terlalu kaya bangsa ini untuk dinikmati. Jadi tak pernah puas-puas untuk nikmatin bangsa ini, saking kayanya kita. Jadi ya banyak hal sebenarnya yang sudah terjadi di masa sekarang ini yang mungkin sudah kita nikmati dari agenda reformasi, mungkin tadi sudah dibahas satu persatu, walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, karena untuk merubah apa yang sudah lama menjadi sifat kita bangsa ini memang seperti tadi dicandain sama Bu Tumiar. Kita ini jadi penerus generasi siapa? Kita pelurus bangsa, bukan pelurus begitu kan. Jadi dua-dua ya. Bisa aja doktrin itu Iya. sudah melekat itu, dan merubah itu bukan segampang membalikkan telapak tangan begitu kan. Jadi terlepas pun apa yang sudah dilakukan sama Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sama Pak Jokowi, ya kita harus apresiasi mereka sudah melakukan perubahan yang signifikan. Terutama Pak Gus Dur ya, Pak Gus Dur. Saya masih ingat salah satu kasus yang sedikit kelekit yang pernah saya ingat itu masalah Pak Gus Dur dengan Kapolrinya Pak Bimantoro. Iya. Yang masalah bendera di Papua. Bintang Kejora. Bintang Kejora. Pak Gus Dur ini kan orang yang sangat liberal, saya bilang liberal. Demokratis sekali pokoknya. Jadi pada saat ada pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, Pak Gus Dur itu jangan biarin aja. Toh yang penting masih ada bendera merah putih katanya. Nah, disinilah masih ada sisa-sisa di fungsi ABRI ya. Teman-teman dari militer, baik dari Kapolri, dari Polri sampai ABRI itu kan jiwa patriot itu keluar gitu, dan itulah salah satu alasan saya itu sangat setuju dengan di fungsi ABRI dihapuskan, karena bagi saya Polri dan tentara itu tidak cocok untuk berpolitik. Mereka punya ranah masing-masing. Walaupun memang tidak bisa kita tutup mereka untuk berpolitik itu, tapi pada saat sifat militer itu dibawa ke politik itu memang akan menimbulkan gesekan, sampai akhirnya Pak Bimantoro sempat melakukan perlawanan terhadap Pak Gus Dur sebagai seorang presiden, dan itu menjadi catatan sejarah bagi saya gitu. Nah, jadi kumpulan dari semua yang sekarang terjadi, kalau tadi sempat dulu juga sama Bung Robert bagaimana anak-anak mahasiswa sekarang dikit-dikit demo dan mereka tidak tahu arti demonya begitu, dan banyak mengatakan kebebasan berpendapat, dan bagaimana mereka merasa kita dalam rejim yang berbahaya katanya bersama dengan Orba katanya kan. Jadi bagi saya sebenarnya harus Bahkan sempat bilang kan sih itu Orde Baru lebih bagus katanya. iya betul yang mahasiswa ya yang ketua Yang dari Undri. Nah, ada kebebasan, ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan luar biasa. Dia ngelawak bang, berkomedi aja. Jadi di sini ya balik lagi sih ya, mereka ditunggangin, saya rasa sebegitu, karena kepentingan untuk mereka turun ke jalanan itu sudah ada faktornya, bukan gara-gara keresahan masyarakat. Apalagi sekarang saya dapat kabar keluar Partai Mahasiswa Indonesia kan. Iya. Dalam waktu sekejap dikeluarkan sebuah partai mengatasnamakan mahasiswa, dan bagi saya itu mahasiswa tidak boleh berpolitik, mereka punya jalannya masing-masing gitu. Karena bagi saya mahasiswa itu penghubung antara rakyat dan pemerintah, mereka harus di tengah-tengah. Pada saat mereka berpolitik, mereka akan mengarah ke pemerintahan, karena dengan politik itu akan masuk ke pemerintahan. Bagaimana orang berpolitik kalau dia bisa netral nanti ke depannya. Jadi dari semua ulikan yang memang paling menarik sih mungkin dari antara 6 agenda reformasi ini, bagi saya itu adalah KKN dan otonomi daerah. Itu paling menarik. Kalau dari mengadili Soeharto ya, saya sih antara sepakat dan tidak sepakat sih alasan itu, tapi seperti saya bilang tadi, seperti saya sepakat tadi, merubah dan membongkar ini bukan hal yang gampang. Ini berita, satu ditarik, semua ketarik. Iya. Semua ketarik, dan itu
bisa mengakibatkan kekosongan dan chaos di negara ini kalau sempat itu dilakukan. Mungkin itu juga pertimbangannya ya. Iya, ya semua kan terlibat begitu kan, orang kata nih korupsinya berjemaah dari atas sampai ke bawah gitu. Pada saat itu dibongkar semua ya, bagaimana mungkin seluruh aparat di negara ini diangkut semua kan itu, dan itu pertimbangan yang matang dari Bu Mega untuk menjaga stabilitas negara ini. Jadi ya saya rasa mungkin sih kalau masalah KKN yang kita udah tahu, kita udah punya KPK, tapi ya gejolak yang sering terjadi dan bagaimana kepentingan-kepentingan yang masuk untuk KPK itu tidak bisa membuat KPK itu betul-betul bisa berada di fungsinya yang sebenarnya, walaupun tidak saya katakan tidak berfungsi dia, tapi masih belum optimal seperti yang kita harapkan. Tapi saya percaya ke depan demokrasi di negara kita ini menuju arah yang baik, walaupun ada bahasa-bahasa kita pada kerajim ini itu sih bagi saya itu hanya bahasa-bahasa untuk sebagai pengingat. Jadi saya juga tidak juga membantah teman-teman yang mereka punya ulikan juga atau mengatakan Pak Jokowi sekarang itu hampir sama dengan rezim Orba. Mereka punya pembahasannya itu, tapi pembahasannya itu jauh pada saat mereka membandingkan itu ke zaman Orba. Bahasa sederhana itu nggak apple to apple. Walaupun saya akan beranggapan bahwa itu hanya reminder. Ya, setiap pemerintah itu memang harus dikritik, harus diperbaiki, walaupun kritiknya itu terlalu jauh masuk ke dalam. Jadi mungkin otonomi daerah itu menarik untuk dibahas itu. Boleh. Iya. Tapi pokoknya intinya mungkin kalau mau mau dibenerin, yang harusnya dibenerin itu mungkin dari situ dulu ya, dari awalnya Bang ya. Dari kalian jangan mau dibilang lagi sebagai penerus bangsa gitu Bang ya. Kalian harus sebagai pelurus bangsa. Iya. Tapi apakah ini mengkerucut kemana ya Bang Robert ya? Jadi kalau kita bahas pokoknya topiknya soal reformasi yang di era sekarang sudah on the track apa enggak, ini mengkerucutnya jadi dari obrolan kita dari kemana? 6 agenda yang udah jalan benar-benar di fungsi ABRI. Iya. Sudah jalan. Polri udah dipisahkan dari TNI, ya kan. Dan nggak ada lagi sekarang fraksi TNI di MPR, udah nggak ada. Terus sekarang tentara kalau mau nyalon ya dia harus mengundurkan diri. Kayak siapa, AHY kan? Iya, betul. Dulu kan nggak. Jadi udah diatur aja di Jakarta itu. Jadi gubernur Sumut, kau ya Maijen Sianu, kau jadi gubernur Sumut, begitu. Nanti dipilih DPR dia pasti menang, udah disetting, udah dikondisikan. Nanti Maijen Sianu jadi gubernur ini, udah gitu. Dan dia nggak perlu resign dulu dari di tentara, tetap dengan dinasan. Nah itu di fungsi ABRI mungkin ya. Yang masih muda-muda masih belum tahu apa sih di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI itu udah nggak ada, yang ada sekarang di fungsi Pempeng. Tahu fungsi Pempeng? Pendeta pengusaha. Nah itu bahaya sekarang. Gawat kita ya. Intermezzo. Iya, Tapi itu fakta. Iya. Udah di request ya. Ada fenomena baru ya. Iya, di fungsi Pempeng. Pendeta Udah di pengusaha. request sih sebenarnya kok ya. Enggak, Bang Robert, agak berat nampaknya kalau itu. Ya, itu intermezzo tapi dalam. Itu masih dilaci direksi. Dilaci ya. Direksi Siniko. Ya dari 6 itu satu itu sih menurut saya udah jalan ya. Hapuskan divisi ABRI itu udah terjadi. Tegakkan supervisi hukum itu masih jauh. Kan seperti saya pernah bilang ya, saya tuh gregetan ya. Sejak kita reformasi, yang dibawa itu presiden terus, pemerintah pusat terus ya. Presiden, pemerintah pusat, BUMN-nya itu terus yang dibawa. Hampir nggak pernah tuh. Nggak dapat sorotan Mahkamah Agung sama pemerintah daerah ya. Kan kalian baru-baru ini ada berita kan, KPK itu menangkap bupati mana ya di Sumatera tanpa sengaja mau geledah rumahnya. Ada kayak semacam sel di situ kan. Disekapnya orang. Kayak gitulah kepala daerah kita sekarang. Kemana coba selama ini mahasiswa di situ dan media daerah di situ? Coba lah. Saya perhatikan ya, koran daerah juga. Kalau nulis Jokowi, keras sekali. Dulu juga waktu SBY ya, berani keras sekali. Tapi saya nggak pernah lihat koran daerah tuh berani nulis keras tentang wali kotanya, tentang gubernurnya. Nggak ada. Iya. Terus sekarang gini ya, banyak orang misalnya korupsi, hukumannya ringan. Ini salahkan presidennya. Makanya ketok palu hakim. Iya. Hakim itu bukan kayak sekarang, bukan kayak zaman Pak Harto. Dulu hakim di bawah Departemen Kehakiman, disetir oleh presiden bisa. Sekarang hakim itu di bawah Mahkamah Agung, terpisah dari presiden. Ya itu salah satu jalan agenda reformasi itu. Salah satunya itu
finansial keuangannya mahkamah itu peradilan itu tidak di bawah Kementerian Kehakiman lagi, Iya. di bawah Mahkamah Agung semua. Itulah salah satu. Jadi kalau bergetar, vonis ringan, itu Mahkamah Agung harus disorot, bukan presidennya lagi. Tapi itu kita sekarang, semua mau ditumpahkan ke presidennya. Kepala daerah hampir nggak pernah disorot, hampir. Jadi betul otonomi daerah melahirkan kepala daerah yang bagus, tapi nggak banyak kan? Nggak usah kita sebutkan. Banyuwangi siapa namanya? Azwar Anas ya, Abdul Azwar Anas ya. Solo Pak Jokowi kan, Surabaya Risma. Anu dulu, Jarot mana tuh? Jarot Blitar. ya Blitar. Jadi 2008 dulu Ada majalah Tempo Tempo, kan ya. pernah menampilkan berapa kepala daerah pro. Nggak banyak. Sementara kalau di presiden itu bukan hanya dia aja yang dicaci maki, keluarga yang dicaci maki. Bayangin. Padahal pemilihan wali kota dan gubernur sekarang itu sudah melalui raga langsung kan? Iya, udah Dan langsung. seharusnya itu sudah memberikan hasil yang optimal gitu. Tapi sekarang jadi pertanyaan balik sama kita, sudah dipilih langsung dengan rakyat, tidak melalui penunjukan dari presiden, kenapa masih kurang menghasilkan figur-figur yang betul-betul untuk kepentingan rakyat? Mungkin jadi pertanyaan besar sama kita. Kalau saya sih, ya saya tanya, saya jawab langsung ya mungkin ya. Karena proses politik kita itu masih panjang dan butuhkan angka-angka yang akhirnya menyebabkan orang maju itu bukan gara-gara niatnya, tapi gara-gara ada unsur kepentingannya. Jadi ini otonomi daerah ini kan sudah mengalami perubahan 2 kali sejak reformasi. Kan pertama keluar Undang-Undang 22/99 itu kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Nah, makanya kemudian oleh Undang-Undang 32/2004 kepala daerah dipilih oleh pemilihan langsung. Nah, sejak itu makanya Batam 2006 itulah pemilu pilkada pertama kita setelah Undang-Undang 32 keluar, revisi dari Undang-Undang 22/99. Nah, termasuk daerah lain. Jadi dipilih langsung. Terus Undang-Undang kemudian diubah lagi Undang-Undang 23/2014. Jadi inilah kita pakai sekarang. Meskipun ada perubahan-perubahan kecil di undang-undang ini. Jadi sejak 2004 praktis semua daerah kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau aku analisa kenapa praktek korupsi masih banyak gitu ya, terutama di daerah, karena biaya politik menjadi kepala daerah ini besar. Ya. Dia harus bisa merangkul partai politik lain, karena kita sistemnya multi partai. Untuk bisa maju kan? Partai politik lain digandeng tuh ada biaya politik. Belum lagi konstituen, bukan cerita baru lah. Kalau ada lah, ya serangan Fajar segala macam, itu bukan cerita baru. Serang Fajar berapa duit? Iya. Jadi untuk mengembalikan biaya-biaya yang keluar ini pasti ada lah niat-niat. Tipikor Iya gitu. Aku pernah baca tuh, ada pengakuan kepala daerah begitu. Oh, Yang iya, iya. jamnya Rolex itu ya? Iya, iya. Nggak mungkin kepala daerah nggak korupsi karena udah habis kemana-mana, gaji cuma 6 juta apa Iya. katanya gitu kan. Kalau tahu dia kan sebelum jadi kepala daerah dia nggak tahu nih gajinya berapa. Setelah nerima gaji sekian aku nyesal katanya. Nggak sebanding dengan yang nggak keluarkan dikeluarin dulu, kampanye iya. untuk jadi kepala daerah. Dari ya plus minusnya di situlah apa pemerintahan daerah ini ya. Nah, belum lagi akhirnya beberapa daerah menghasilkan raja-raja kecil. Ya, itu bukan suatu hal yang ini. Raja-raja kecil ya, Little King ya. dia hanya mau memperhatikan Little King. dirinya sendiri, nggak ada mau niat mengurus rakyat, sebenarnya Iya. perkaya diri aja. Itulah raja-raja kecil. Bahkan kadangkala banyak orang yang maju sebagai kepala daerah atau mungkin anggota legislatif, dia itu bukan mau nyari duit lagi. Dengan kemapanan mereka itu hanya pengen menjaga kekuasaannya dan menyebarkan kekuasaannya. Jadi di situ mereka itu betul-betul tidak mau bekerja untuk rakyat lagi, karena dia itu hanya konsepnya itu konsep bagaimana kekayaan aku bisa terjaga dan bagaimana mendapatkan kekayaan aku. Karena kalau kita berbicara dari tadi dibilang begini adalah seleri pada saat dia menjabat sebagai pejabat, itu memang nggak sebanding.
tidak sebanding apalagi dengan tadi kos politik. Jadi udah kos politik besar yang akan ditanggung dia pada saat dia selesai menjabat, ditambah lagi penghasilan bulanannya itu tidak sebanding. Jadi ya memang betul sampai ada bahasa kan yang berat jadi pemimpin itu pengusaha sudah mapan orangnya. Tapi apakah pengusaha yang sudah mapan itu berpikir untuk rakyat? Jadi pertanyaan balik begitu. Ya, hitungannya dulu balik modal bang. Ya. Nah, otonomi daerah, balik otonomi daerah. Aku pengen membalikkan ke kita semua ini. Mungkin kita jadi diskusi ringan aja. Pada saat dikatakan otonomi daerah, mungkin nggak ada bahasa mengatakan bahwa kita tersekat-sekat antar daerah. Tadi seperti bahasa Bung tadi, menghasilkan raja-raja kecil. Jadi seperti ini daerah-daerah gue bentuk sendiri, gue sendiri gitu. Jadi tidak memikirkan bangsa ini karena jadi memikirkan diri daerah sendiri aja gitu. Pentingan segelintir aja bang ya. Dan itu jadi per daerah dan itu menyebabkan perkelompokan antar suku etnis bisa jadi tuh. Iya. Jadi gini, kan titik berat otonomi daerah itu kan di daerah kabupaten kota ya. Jadi gubernur sekalipun kadang tidak bisa memerintah bupati wali kota gitu. Karena dia tidak ada, karena itu tadi karena dipilih oleh rakyat gitu. Jadi bupati wali kota ini berlindung di balik itu. Makanya sering kita bilang menghasilkan raja-raja kecil. Kadang mau membangkang. Iya. Zaman-zaman Covid kemarin ada bupati wali kota yang membangkang sama pemerintah pusat. Iya betul. Karena itu kan dia merasa bukan kau yang memilih aku, bukan kau yang rakyat. Gue punya masa nih katanya. nah gitu. Jadi ya itulah efek salah satu dampak otonomi daerah yang menghasilkan raja-raja kecil. Makanya ya kembali kita di korupsi KKN segala macam ini tak habis-habis. Bukan di podcast yang sama-sama aku pernah bercerita. Budiman Sujatmiko tuh pernah diwawancarai. Dia pernah memberikan ciri-ciri orang politik yang baik untuk negara ini. Orang politik yang baik untuk negara kita ini harus melewati 4 step. Step pertama dia harus dekat dengan rakyat. Step kedua dia harus punya ide dan mau menerima ide. Step ketiga dia suka berorganisasi. Baru step 4 dia tuh ada niat untuk berkuasa. Nah sialnya orang itu langsung di step 4. Saya yang berkuasanya aja. Iya. Gak pernah dekat dengan rakyat, tidak punya ide dan tak mau terima ide orang lagi gitu, langsung ngomong gitu kan. Gak pernah berorganisasi loh gitu kan. Yang emang berkuasa. Gara-gara apa? Cuma gara-gara modal popularitas, modal cukong yang besar gitu kan untuk di belakang, udah langsung maju. Itu menyebabkan ya menghasilkan. Diajak ngeband juga nggak enak orang kayak gitu. Makanya sekarang Iya. dari RT RW pun nuansa politiknya udah itu. Oh iya sih, aku ngerasain juga. Pemilihan RT itu, RT RW itu sudah kayak pemilihan Real. udah kayak pilkada loh. Bikin spanduk pakai surat suara segala macam. Tapi bang, untuk closing statement dan dari pemikiran abang untuk closing statement, solusinya pasti ada sih sebenarnya bang, angan-angan mungkin abang punya. Menurut abang, jangan abang solusinya. Nah, yang pertama mahasiswa sekarang kan banyak nih ya, pengen juga punya pengalaman heroik kayak 9866. Ya kalian membumi lah isu-isu lokal aja dulu yang disorot gitu. Di daerah kita nih banyak masalah. Contoh tuh lahan gambut ada mau dibikin perumahan di Sekupang sana, itu kemarin saya lihat tuh wartawan Tribun Live. Nah itu bagus, nah media lokal harusnya kayak gitu. Dia live, ini gimana nih Pak lahan gambut kok ada dia kemarin coba live saya lihat. Jadi Hutan lindung. kok lahan gambut, sorry, apa namanya, mangrove. Lahan gambut, mangrove. Nah, jadi mahasiswa dan media dua ini ya, itu juga udah mulai harus juga melihat isu-isu lokal gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Boleh ikut isu nasional, tapi kalau kamu hanya teriak isu nasional tapi isu lokal nggak pernah diurusin ya, itu juga lucu gitu ya. Isu nasional juga di Jakarta udah banyak pengamat yang pintar-pintar ya nggak? Koran Kompas, koran Tempo, kurang hebat apa lagi? Jadi kita yang daerah ngapain kita ikut-ikutan? Kan gitu ya. Sekarang udah ada Tempo, udah ada Detik, ya, udah ada Kompas, yang jago-jago, ada CNN ya kan? Ada TV One. Nah, ada TV One, Metro TV. Jadi media lokal tuh ya fokus lah untuk isu-isu lokal. Kalaupun dia Konten lah ya bang. mengangkat isu nasional ya mengabari boleh. Siap. Tapi kalau sama sekali nggak pernah kritik,
sama isu-isu lokal itu satu, mahasiswanya juga begitu. Iya. Moga-moga ini Bang ya, moga-moga informasi ini bermanfaat lah ya buat para netizen dan laskarian yang nonton nih ya kan malam ini. Jadi kita semoga doa era kejayaan rock and roll bisa Terus berlanjut. bisa terjadi lagi ya, dan reformasi era ini pun di reformasi era bisa tercapai cita-citanya Bang ya. Nah, itu luar biasa, tapi bukan tak cinta, bukan tak sayang nih Bang. Thank you lo Bang Ranto. Siap. Komandan Robin. Siap. Bang Robert, thank you very much. Nah, Mana Batman? iya, Robert, thank you berat. Karena nanti tadi ada dari kesimpulannya kayaknya kita mau nyinggung milenial nih kan. Nah, itu nanti ada di video selanjutnya bersama Bang Robert Bang ya. Nanti kita spoiler. Katanya era milenial. Ya. Jago katanya. Kita kita spoilerkan dulu ya kan. Lebih hebat. Nanti next video kita mau generasi bicara sebelumnya. level milenial. Tapi ada pun kesimpulan dari semua ini, ada quote of the day. Kita hari ini ngapain? Quote of the day hari ini adalah sabar, pusing kan? Oh, tarik dulu. Cerita barusan bukan dongeng semata, karena banyak jejaka-jejaka muda era dulu yang rela celaka hanya untuk kemenangan dan untuk keberhasilan. Dan jangan lupakan jas merah. Wih, jangan sampai melupakan sejarah ya, luar biasa. Gimana Bang Robert? Soal kesimpulan. Wih, gokil ya Bang ya. Jas merah itu pesan Bung Karno nggak boleh kita lupa ya. Iya. Tadi pengen lagu terakhir sebenarnya request Jogja dari sana ya, Jogja. Belum. Jogja dong. Jogja. Iya, kan request terakhir. Wih, udah ada bersama kita lagi nih artis muda kita ya kan Bang. Kembali lagi bersama ya. Nah, kita tutup dengan ini karena temanya reformasi, jadi reformasi itu kan dimulai dari Jogja Bang ya. Alright, itu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, mengiringlah aku kehilanganmu, merintih sendiri ditelan deru kotamu. Kini kau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi, bila hati mulai sepi tanpa terobati. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan bagikan lonceng kalian. Di sini kameranya ya, lupa.